Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang Bunia sayangi, apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat belajar. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa sebelum belajar agar apa yang kita lakukan hari ini mendapat ridho dari Allah dan kita mendapatkan tambahan ilmu, diperlancar besok menghadapi ujian penilaian akhir tahun. Untuk itu kita awali dengan berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Anak-anak, pada hari ini Bunius akan mereview dari pelajaran 6 sampai dengan pelajaran ke-10 untuk materi penilaian akhir tahun yang keluar di PAT penilaian akhir tahun. Yang pertama adalah saling membantu. Di pelajaran 6 ini ada surat Al-Maidah ayat 2 sampai 3, ada Al-Hujurat ayat 12 sampai dengan 13. Pelajaran 7 kita akan belajar tentang iman kepada qada dan qadar. Yang ke-8, pelajaran ke-8 yaitu senangnya berakhlak terpuji. Di pelajaran 8 ini nanti yang keluar adalah sikap simpati dan toleransi. Pelajaran yang ke-9 yaitu berinfak dan bersedekah, dan yang ke-10, pelajaran ke-10 yaitu senangnya meneladani para nabi dan ashabul kahfi. Di pelajaran 10 nanti yang keluar adalah Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan Nabi Isa. Yang pertama adalah saling membantu, pelajaran 6 yang kita mulai dari surat Al-Maidah ayat ke-2. Surat Al-Maidah ayat 2 berbunyi, ini potongannya yaitu wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Di dalam surat Al-Maidah ayat 2 ini menerangkan bahwa kalian disuruh oleh Allah untuk tolong menolong dalam hal kebajikan dan tidak boleh tolong menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Jadi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Silahkan kalian tolong menolong dalam hal kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan jangan tolong menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Itu Al-Maidah ayat ke-2. Kita lanjutkan dengan Al-Maidah ayat ke-3, yaitu al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala tasawhum wahsauni al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Jadi di dalam surat Al-Maidah ayat 3 ini menerangkan bahwa agama Islam itu sudah diridhoi oleh Allah. Untuk itu jangan pernah takut kepada orang-orang kafir. Kalian takutlah kepada Allah. Jadi surat Al-Maidah ini kita tidak boleh takut kepada orang kafir, kita harus takut kepada Allah karena Allah telah meridhoi Islam sebagai agama kita. Sekarang Al-Hujurat ayat ke-12. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 12 ini kita dilarang untuk berprasangka jelek, dan jangan ada di antara kamu menggunjing sebagian orang lain. Jadi kalian tidak boleh mencari kesalahan orang lain, tidak boleh menggunjing orang lain, karena kalau kalian menggunjing orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, berprasangka buruk terhadap orang lain, itu seperti memakan daging saudaranya yang sudah mati. Itu Al-Hujurat ayat ke-12. Nah, kita tidak boleh, kita harus menjauhi berprasangka
jelek. Sekarang Al-Hujurat ayat ke-13. Ayat ke-13, Al-Hujurat ayat ke-13 ini kita disuruh saling mengenal meskipun kita berbeda. Berbeda dari laki-laki dan perempuan. Kita berbeda bangsa, berbeda suku. Kita harus saling mengenal. Karena Allah melihat kita, melihat orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang bertakwa, tidak membeda-bedakan mana yang laki-laki, mana yang perempuan, mana bangsa yang baik, mana bangsa yang jelek. Itu tidak mengenal seperti itu, tetapi Allah hanya melihat orang yang bertakwa. Takwa itu orang yang menjauhi larangan dari Allah dan melaksanakan segala perintahnya. Itu surat Al-Hujurat ayat ke-13. Kita lanjutkan pelajaran ke-7, yaitu menerima qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar itu adalah iman, rukun iman, termasuk rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang ke-6. Tolong diperhatikan ya, nah ini semua yang dijelaskan Bunius ini keluar di part. Nah, qadar, qada dan qadar. Sekarang qada. Qada itu adalah ketetapan Allah yang tercantum di Lauhul Mahfuz semenjak zaman azali. Jadi sebelum kalian lahir itu sudah ditetapkan sama Allah. Kapan orang ini lahir, kapan orang ini meninggal, kapan orang ini menjadi apa. Nah, itu semua dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Itu namanya qada, dan qada ini tidak bisa dirubah. Seperti matahari terbit dari timur, manusia meninggal, itu pun namanya qada. Yang kedua adalah qadar. Qadar itu adalah ketetapan Allah yang sudah terjadi. Itu namanya qadar. Nah, qadar ini ada dua. Yang namanya qadar itu ada dua. Yang pertama adalah takdir mubrom, yaitu ketetapan Allah terhadap makhluknya yang sudah terjadi, tidak bisa dirubah. Itu namanya takdir mubrom. Takdir mubrom itu sudah terjadi dan tidak bisa dirubah-rubah. Seperti bayi yang lahir perempuan, kita tidak bisa merubahnya. Yang kedua adalah takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq itu adalah ketentuan Allah terhadap makhluknya, tetapi masih bisa dirubah dengan usaha manusia. Contohnya adalah Rani belajar sungguh-sungguh agar cita-citanya tercapai. Jadi ada usahanya. Kalau kalian ingin pintar, berarti yang harus kalian lakukan adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau kalian ingin nilainya bagus, berarti harus belajar dengan tekun. Itu namanya takdir mu'allaq, ya. Sekarang hikmah beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama adalah dekat dengan Allah. Kalau kita beriman kepada qada dan qadar, itu kita akan dekat sekali dengan Allah. Yang kedua, percaya diri. Yang ketiga, sabar, tabah, dan tidak berputus asa. Bersyukur, kita selalu bersyukur. Yang kelima, menggunakan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat dan positif. Yang keempat, kita harus ikhlas menerima takdir apapun yang diberikan oleh Allah. Yang ketujuh adalah menjauhkan diri dari sifat takabur, sombong, hasad. Yang kedelapan adalah berhati-hati dalam bertindak. Yang kesembilan adalah santun dan rendah hati. Dan 10, kita harus berusaha dan tawakal. Tawakal itu berserah diri kepada Allah, dan sebelumnya kita harus berusaha dulu baru tawakal. Nggak boleh berserah dulu, tidak mau berusaha. Nah, itu adalah hikmah beriman kepada qada dan qadar.
Sekarang kita ke pelajaran ke-8, yaitu senangnya berakhlak terpuji. Yang pertama adalah simpati. Sikap simpati itu termasuk akhlak terpuji. Simpati itu adalah perasaan secara sosial hingga seseorang dapat merasakan perasaan orang lain. Jadi kalau ada orang lain merasakan sedih, kita harus ikut sedih. Tidak boleh ngece, tidak boleh mengejeknya. Kita harus merasakan kesedihan yang dialaminya. Itu simpati. Kalau orang senang, kita pun harus senang, ikut merasakannya. Tapi simpati itu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, ikut merasakan. Contohnya, ada teman kalian curhat tentang keluarganya, apa yang dirasakan di keluarganya diceritakan oleh kepada kalian. Nah, itu kalian juga harus mendengarkan dengan baik, memberi solusi yang baik, merasakan apa yang dirasakan teman. Yang kedua adalah ibu teman kalian meninggal. Kalian harus bertakziah, merasakan kesedihan, tidak malah mengejeknya, tidak malah mensyukurkannya, tidak boleh ya. Itu namanya simpati. Yang kedua adalah toleransi. Toleransi itu adalah toleransi itu saling menghargai, saling menghormati. Itu toleransi. Namanya saling menghargai, saling menghormati. Contohnya adalah, mohon maaf, Bunius salah ketik. Contohnya ada teman yang berbeda pendapat, kalian harus menghargainya. Ada orang yang sedang melakukan ibadah, kalian harus menghormatinya. Ada tetangga kalian yang sedang sakit, tidak boleh memutar musik dengan keras. Nah, itu adalah sikap toleransi. Nah, yang selanjutnya adalah infak dan sodako. Infak itu berasal dari kata nafako, yaitu keluar. Nah, itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah itu adalah mengeluarkan, menyerahkan sesuatu harta benda sesuai dengan kemampuannya. Itu namanya infak, harta benda yang dikeluarkan sesuai dengan kemampuannya. Itu namanya infak. Contohnya, memasukkan uang ke dalam kotak amal, itu namanya infak. Memberikan uang kepada orang yang lanjut usia, memberikan sumbangan, bantuan berupa uang atau barang kepada bencana alam, memberikan uang kepada pengemis di jalan, itu namanya infak. Jadi infak itu barang dan harta dan barang, berupa harta dan barang, itu namanya infak. Memberikan sumbangan kepada anak yatim, menyantuni anak yatim, itu juga namanya infak. Nah, sekarang sodakoh. Sodakoh itu tidak hanya berupa uang, tetapi jasa. Menurut bahasa artinya adalah benar. Sodakoh, benar. Menurut istilah, sesuatu pemberian yang dilakukan seorang sebagai kebajikan yang hanya mengharap ridha Allah semata. Jadi sodakoh bedanya dengan infak. Kalau sodakoh itu tidak hanya berupa uang, tetapi dengan senyuman, itu termasuk sodakoh ya. Sedekah tidak hanya berupa harta benda, tetapi berupa jasa atau tindakan menolong, itu pun juga ya, sodako. Mencelah senyum, menolong, menasehati, sabar, memberi ilmu, itu juga termasuk sodako. Nah, ini adalah hikmah bersodako.